Ada apa, Bos? Ada apa, Bos? Enak, Bos. Enak, Bos. Bapak itu Bapak lucu. Batman pakai kutang. Batman pakai kutang. Bapak itu Bapak lucu. Ini ya teman-teman, ada pertanyaan dari Jakia Lamudi. Pertanyaannya adalah, Bos, beo saya sudah bisa ngomong sekitar 5 kosakata, tapi punya tetangga sebelah cuman cuit-cuit suara alam. Apa bisa terganggu ntar ya dengan kosakata yang sudah dikuasai dia? Mohon dijawab ya, Bos, makasih. Halo teman-teman, berjumpa lagi ya dengan kita di channel YouTube Satu Teropong. Itu pertanyaan dari Jakia Lamudi itu sangat bagus sekali ya. Biasa kita memang kurang memperhatikan jika ada pencinta beo, terus tetangganya juga pencinta beo, pelihara beo, yang kita juga pelihara beo. Jadi itu mereka tuh suaranya saling beda-beda ya. Nah, ini apakah beo yang sudah bisa bicara, yang bisa ngomong tadi, bisa terpengaruh oleh beo yang masih belum bisa bicara ya, yang suaranya itu masih suara alam, yang cuit cuit cuit, kecuak kecuek gitu kan suaranya itu dari pengalaman saya. Ini saya jawab dari hasil pengalaman ya, dari saya pelihara beo. Itu memang itu dulu saya pernah pelihara beo yang masih liar, artinya tidak jinak kandang sama sekali, apalagi jinak tangan. Kita deket begini aja nih di kandang dia, baru mau deket gitu dia udah terbang ke sana kesini, berantakan gitu ya. Itu saya beli beonya itu udah dewasa. Kata tukang beonya sih udah bisa ngomong, dia sebutin ngomongnya ini, tapi ternyata setelah dipelihara sekian lama, udah 2 bulanan gitu ya, itu nggak ada sama sekali dia bisa ngomong. Jadi kita itu dibohongin. Jadi kalau beo yang liar, yang masih giras, yang belum bisa ngomong sama sekali, yang suaranya kecuak-kecuek, apakah bisa mempengaruhi beo kita yang lain? Maksudnya yang udah bisa bicara gitu ya. Itu memang bisa. Apalagi itu beo itu kan terkenal dengan burung yang bisa niru suara kan, baik itu suara manusia maupun suara bunyi-bunyian kayak jual-jual, penjual keliling gitu kan, bunyi tung-tung, pentungannya mangkok atau pentungannya apa, itu lagu-lagu dari suara-suara penjual keliling itu pun dia bisa niruin. Apalagi itu suara burung, suara sesama jenis dia, yang tentu saja itu nggak susah bagi dia untuk nirunya. Nah, itu memang tempori, yang beo giras tempori itu yang saya pelihara, yang liar itu, yang nggak bisa ngomong, yang bisanya cuma teriak-teriak gitu kan, itu akhirnya lama-lama ya, itu beo kita terpengaruh. Akhirnya ada yang suaranya teriak-teriak kayak gitu. Itu akhirnya beonya saya jual. Saya baru beli sekitar 2 bulanan gitu ya, kayaknya kurang lebih ya. Akhirnya saya jual karena nggak tahan. Kita lihat itu mau jinaknya tuh susah banget kayaknya, beonya tuh udah bener-bener takut gitu, yang bener-bener liar gitu kan. Jadi gimana dia mau ngomong niru kita dekat aja dia udah takut begitu. Jadi saya jual, padahal baru 2 bulanan kan. Nah, itu setelah sekian lama
Akhirnya beo yang lain itu, ada beberapa beo itu ya, niruin suara dia, kecuak 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 gitu, kadang suka niruin. Nah, itu pengaruh. Itu jawaban saya. Terus ada juga jawaban yang kedua. Apakah semua beo bisa terpengaruh? Ternyata enggak. Ada juga beo yang tidak terpengaruh, yang tidak suaranya kecuak-kecuak seperti itu ya. Itu ada beo tahu bulat digoreng dadakan, itu dia nggak terpengaruh sama sekali. Sama ini nih, sama sitor ini nggak pernah teriak-teriak. Tapi kalau si power ini terpengaruh dia tahu bulat sampai sekarang. Akhirnya sering tuh dia teriak cuak cuak cuak. Kalau dia udah teriak cuak cuak, suara alamnya dia itu, waduh, kepala pusing. Teriakannya tuh bikin kuping telinga ini budek. Teriakannya tuh kencang sekali ya, melengking gitu ya. Aduh, kalau kita deket dia itu kayak apa ya, pokoknya nggak tahan dah. Pokoknya bikin kita itu bisa darah rendah bisa jadi darah tinggi. Bener itu. Nih suka teriak-teriak nih. Nah, Power ngaku dia, nama dia Power, suka teriak-teriak. Si Power ini yang suka teriak-teriak. Kenapa suka teriak-teriak itu? Tapi saya punya beo tahu bulat digoreng dadakan itu ya, itu beonya luar biasa. Itu yang dia keluarin itu semua hasil apa ya, nggak ada suara alamnya, semua tuh hasil suara tiruan dia, yang kayak suara manusia yang jual-jualan gitu, yang suara trompetnya, yang suara speakernya, suara kentungannya, apa itu ya. Jadi baik itu nyanyiannya, dia kan bisa nyanyi tuh, apa tuh, susu murni nasional itu kan, susu murni nasional itu. Jadi beo tahu bulat digoreng dadakan itu luar biasa. Itu dia bisa meniru semua suara orang ya. Jadi tidak ada suara alaminya. Jadi suara yang dia keluarin itu semua tiruan dari suara manusia, suara penjual-penjual itu. Gitu. Jadi jawaban saya dua kemungkinan, bisa niru dan bisa juga enggak. Jadi tergantung beonya, memang kalau kita merasa terganggu ya, kalau misalnya beo kita bisa ngomong, terus tetangga beli beo, apalagi beli beonya yang udah dewasa gitu kan, yang belum bisa ngomong, yang masih liar gitu, wah itu susah. Jadi kita merasa beo kita nanti takut terpengaruh, tapi yang tetangga juga kasihan. Dia ngarepin beonya dia itu bisa ngomong, tapi kalau dia peliharanya kan seperti yang saya udah kasih tahu ya, pengalaman. Kalau beo dewasa itu kalau belum bisa ngomong, masih liar, itu susah untuk bicara. Jadi kita pelihara dia itu juga sia-sia. Akhirnya dulu saya beli ya, saya beli dulu berapa ya, jualnya itu setengah harga, cuma nggak ada setengah harga, malah sekitar 40% dari harga belinya. Jual lagi ke pedagang yang burung itu, pedagang burung. Dia berani belinya kalau nggak salah tempo hari 500.000 atau berapa ya, belinya kalau nggak salah 1,3 apa berapa ya, sekitar segitu ya. Dia belinya 500.000 kalau nggak salah. Ya buat apa, saya pikir. Kalau yang pedagang yang pertamanya itu, yang jualnya itu, yang dia bilang bisa ngomong itu, kita kasih tahu dia yang marah-marah. Galakan dia. Ya udah biarin aja kan, kita nggak ada masalah, duit mah bisa dicari, yang penting udah dia jual sesuai dengan omongan dia, tidak terbukti dia bilang bisa ngomong, ternyata enggak, terus kita mau jual lagi ke dia, suruh dia bayarin lagi, wah dia marah-marah.
karena kan omongan dia nggak sesuai, bilangnya bisa ngomong, atau yang dia jual nggak bisa ngomong karena dia mau harganya tinggi. Itu yaitu waktu pertama kita Oke. pelihara beo, baru ya, udah lama sih, udah berapa tahun yang lalu, udah ada 6 tahun 7 tahun yang lalu ya. Jadi itu pengalaman kita, mungkin bisa bermanfaat bagi teman-teman pecinta beo atau teman-teman yang mau tahu tentang keunikan burung beo, yaitu dari hasil pengalaman saya. Jadi beo itu bisa meniru suara alaminya, tapi ada juga yang enggak. Tapi yang enggak itu kemungkinannya kecil. Mungkin kalau dari 5 beo yang tidak terpengaruh mungkin paling 2, paling 1. Jangan yang lain juga bisa terpengaruh. Itu dia bisa bunyi suara alami kayak gitu, teriak-teriak gitu, karena kadang dia suka kayak melihat hal yang aneh bagi dia gitu kan. Maksudnya yang baru pertama dia bikin dia kaget, nggak nyaman, atau sesuatu yang dia anggapnya berbahaya. Nah itu dia biasanya teriak, itu suara alaminya itu dia ngikutin itu. Kalau misalkan kalau dia ngeliat sesuatu yang aneh, yang asing, yang tidak nyaman bagi dia, kan tidak mungkin dia cuma ngomong-ngomong gitu, misalkan sesuai dengan yang dia pelajarin. Nggak mungkin, pasti dia akhirnya teriak-teriak yang suara alami beo tadi itu. Yaitu ya teman-teman, pengalaman saya yang saya bagikan, semoga bisa bermanfaat. Mungkin teman-teman yang lain, suhu-suhu yang master beo, mungkin bisa kasih pendapat juga kalau misalkan punya pengalaman tentang hal yang sama ini ya. Terima kasih ya teman-teman. Sampai berjumpa lagi di video yang lain. Ada apa, Bos? Ada apa, Bos? Enak, Bos. Enak, Bos. Bapak lucu. Bapak lucu. Batman pakai kutang. Batman pakai kutang. Bapak lucu. Bapak lucu.